Saat itu hujannya luar biasa deras, Gus. Deras sekali. Biasanya kan hatinya santri semuanya, hatinya jamaah. Kalau Kamis itu hujan deras, istilahnya orang kan, ndak remoman malam Jumat manis kan begitu, Gus. Iya. Apalagi kiriman santri lah pada waktu Jumat manis. Wah, saya nggak dikirim ini. Terus hujan deras, terus habis salam, Kiai dawa kayak gini. Sapa setro terangah ojen gitu. Sapa setro terangah ojen deh. Abdino kebiu semua kata. Udah turun. Sapa tak terangah, maksudnya saya tetap hujan, diam semua. Oh berarti kapi terus terang ya? Iya. Oke, songkon balik, gitu. Jadi semua songkok ini dibalik. Yang saya pikirkan tuh songkok yang hitam kayak gini baliknya kayak apa? Kan seperti ini kok. Terus yang songkok putih semuanya dibalik semua. Setelah itu Kiai bacakan bi barokati. Setelah itu Fatihah, paling Fatihah 3 kali. Nggak hujan sudah, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu alumni ya, dan juga beliau ini salah satu guru di lembaga Al-Qadiri, yaitu MTS Al-Qadiri. Bagi yang akhir 90-an ke awal 2000-an tentu tidak asing lagi dengan salah satu sosok ini. Beliau datangnya dari jauh ujung timur, agak ke timur terus, yaitu kota Gandrung Banyuwangi. Cuma berkeluarga ada di Jember sini. Beliau adalah Ustadz Eko Mulyadi. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Bapak Eko. Waalaikumsalam, Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat walafiat, Gus. Begini Pak, kami akan bertanya-tanya salah satunya yaitu diantaranya perjalanan Pak Eko sendiri dalam yaitu menjadi guru, menjadi muridnya guru kita Kiai Mirza Kisah. Awal mulanya kejadiannya itu di mana dan bagaimana, Pak? Kami akan mengetahui. Tentu akan apa ibaratnya yaitu sangat banyak tahu dari Pak Eko. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana, Pak? Oke, Gus. Terima kasih. Sebenarnya kejadiannya tidak ada yang istimewa, Gus. Cuman yang membuat istimewa itu karena ada isyarah yang datang ke ayah saya, Gus. Jadi awalnya saya tidak kenal Al-Qadiri. Saya sebenarnya tujuannya adalah mau sekolah di MAN 1 Jember. Saya masuk ke MAN 1 Jember, ditolak karena sudah terlambat 1 hari. Setelah itu saya tanya, sekolah di mana? Coba di MAN 2, gitu, Gus. Sehingga hari itu juga kita datang ke MAN 2, alhamdulillah sudah daftar. Nah, terus kita cari pondok. Cari pondok. Gimana nih? Coba jalan ke utara, gitu, Gus. Jalan ke utara, saya lihat pintu gerbang Pondok Al-Qadiri. Saya ingin mondok di sini aja. Begitu, Gus. Saya ingin mondok di sini aja. Setelah itu saya daftar. Setelah daftar dapat 1 minggu, saya diaturkan sama Kiai Muzaki. Setelah itu diantar oleh pengurus masuk ke dalam. Saya masih penasaran karena di dalamnya kan banyak foto-foto. Yang mana Kiai Muzaki, gitu, Gus. Setelah itu Kiai keluar. Saya kan saat itu masih kecil ya, Gus. Hati itu kok bisa berkata, ini Kiai saya, Gus. Ini Kiai saya. Spontanitas, Gus. Saya tidak kenal beliau, tidak pernah bertemu sebelumnya. Tapi saat melihat raut wajahnya Kiai, saya langsung mengatakan, ini Kiai saya. Begitu, Gus. Setelah itu berjalan, alhamdulillah sudah saldo 3 sekarang, Gus. Nah, cuman yang membuat istimewa, Gus. Jadi saya saat sudah punya anak 2, Umi itu cerita, Gus, ke saya bahwasanya Abah dulu itu pernah bermimpi saat saya masih awal santri baru, Gus. Jadi saya dan Abah itu ada di tengah-tengah pulau, Gus. Pulau itu di tengah lautan. Kami itu bingung kenapa? Karena banyak setannya di sana, Gus. Banyak setannya. Dalam mimpi itu, gitu, dalam mimpi itu. Nah, setelah itu Kiai Muzaki datang. Ini saat saya masih santri baru. Kiai Muzaki datang. Beda apa? Beda apa? Gitu dakwahnya. Cangkolang Kiai banyak setan. Mon setan takut kangko.
Setan pasti takut kangko. Marah bener kok. Jadi saya sama abah saya dipegang, terus saya diajak terbang sama Kiai Gus. Melewati samudra yang sangat luas, terus sampai ke sebuah pulau lagi dan saya ditaruh di sana. Begitu, Gus. Oh, jadi Makanya, dari mimpi itu. Nggih. Itu diceritakan ketika jenengan sudah punya anak 2, Gus. Oh, oleh ayahnya panjenengan. Nggih. Berarti ditutup, disimpan rapat-rapat ya ibaratnya. Ya memang ayah saya itu jarang bicara, kerjanya ya ke laut, nelayan, sholat jamaah, nelayan, sholat jamaah, hanya begitu tok memang pekerjaannya, Gus. Sehingga saya melihat, saya ini diselamatkan oleh Kiai Muzaki. Dari mimpi tersebut. Dari mimpi tersebut. Makanya sampai kapanpun saya akan tetap bantu Kiai. Ya hanya itu yang bisa saya berikan untuk Kiai karena sudah menyelamatkan saya. Oh, dari mimpi lewat tersebut. isyarah, Iya, lewat isyarah. Okay. Terus ini lagi Pak, jenengan kan salah satu yaitu di antara santri yang agak lama lah ibaratnya, dari 97 sampai 2000 98 sampai 2007. Tentu kan selama 9 tahun ini ada beberapa peristiwa yang sangat sulit dilupakan. Peristiwa yang di luar nalar, ibaratnya tentang yaitu guru kita Kiai Muzaki. Salah satunya diantaranya yaitu yang langsung mengena ke Pak Eko sendiri, peristiwa yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang, terngiang-ngiang, yaitu salah satunya apa Pak? Nggih, ada 2 Gus. Ada 2. Yang pertama, hari Kamis malam Jumat Manis, sholat jamaah asar, saya pas sholatnya di depannya pengasuh, Gus. Saat itu hujannya luar biasa deras, Gus. Deras sekali. Biasanya kan hatinya santri semuanya, hatinya jamaah, kalau Kamis itu hujan deras, istilahnya orang kan ndak remomen malam Jumat Manis kan begitu, Gus. Iya. Apalagi kiriman santri lah pada waktu Jumat Manis. Wah, saya nggak dikirim ini. Terus hujan deras, terus habis salam, Kiai dawuh kayak gini. Sapa setro terangah ojan gitu. Sapa setro terangah ojan deh. Abdino kepiu semua angkat tangan. Udah turun. Sapa saya tak terangah, maksudnya saya tetap hujan, diam semua. Oh berarti kepiu terang ya. Oke, songkon balik gitu. Jadi semua songko ini dibalik. Yang saya pikirkan tuh songko yang hitam kayak gini, baliknya kayak apa? Kan seperti ini kok. Terus yang songkok putih semuanya dibalik semua. Setelah itu Kiai bacakan bi barokati, setelah itu Fatihah, paling Fatihah 3 kali. Nggak hujan sudah, Gus. wow. Nggak hujan. Jadi saya turun masjid, air di bawah itu masih mengalir deras, Gus. Tapi di atas sudah nggak turun. Begitu, Gus. Itu mungkin kejadiannya tahun berapa, ingat panjenengan Pak? Saya saat itu sudah seksi tarbiyah, Gus. Mungkin sekitar 2001. Wow. Dan itu jelas, Gus. Semua orang yang turun dari masjid kaget semua. Kok bisa? Kiai santai tapi kalau Kiai. Kiai santai. Wah, kami ini yang takjub. Makanya saat itu memang walinya Allah ini. Kiai Muzaki memang walinya Allah. Hujan aja tunduk. Makanya kalau ada manusia nggak tunduk ke Kiai ini kayaknya kebangetan. Terus lagi Pak, selain itu mungkin ada lagi yang berkesan sangat terngiang-ngiang di memorinya Pak Eko sampai punya saldo 3 katanya tadi. Gini Gus, ini kayaknya kejadian hanya di saya ini, mungkin ya Gus. Jadi saya posisi sudah tunangan, Gus. Saya posisi sudah tunangan, kebetulan saya saat itu pengurus putra dan calon istri saya pengurus putri. Nah, kami sudah tunangan, mungkin sudah dapat 1 tahunan ya. Setelah itu keluarga Muncar istikharah, kayaknya perlu dibicarakan lagi ini kalau mau menikah gitu. Karena istikharahnya ndak enak. Begitu, Gus. Seperti saya begini. Gini, saya kan punya kiai. Bagaimana kalau kita, ya saya sama orang tua datang ke Kiai Muzaki istikharah ke kiai. Mau jan kiai oke berarti oke, mau tebun kiai punten berarti punten. Oke, datang sudah Gus. Sama, Kamis malam Jumat Manis, ba'da duhur ini Gus. Bayangkan tamu banyaknya di dalam kan seperti apa. Kami maju, terus dawuh. Jadi abah saya itu sama salah satu ustadz yang di Muncar. Nah, terus sama saya gitu Gus. Dawuh ke kiai, matur ke kiai, cangkolang kiai badi matur.
Kenton apa leres aga duen juduh asmana Eko Mulyadi sareng Ani Sujiatin. Gitu. Sapanya mana? Eko Mulyadi. Dihitung. Situng siapa? Ani Sujiatin. Pada pengurus ya? Gitu. Enggak, judur ya nyaman. Terus dawanya Ustadz itu lagi. Cangkalang kayak istikharah dari orang sepo. Korang saya. Oh, kita percaya bener gitu kan. Kita percaya. Oke. Eko, baan kan bisa ngaji. Engki kayak. Ngalak Quran di masjid. Lari saya, Gus. Wis sembarang sambil Quran, Gus. Kebetulan saya ambil Quran kecil. Setelah itu datang, "Bah, cek ini, saya rajo. Mari kempang macam." Balik lagi saya ngaji. Kondisi banyak orang, Gus. Jadi jamaah hanya melihat gitu aja. Sambil Quran yang besar. Nah, terus sama pengasuh Al-Quran itu dikasihkan ke ayah saya sambil dipegang juga sama pengasuh. Terus disumpah, Gus. Tauren bu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu terus selesai setelah syahadat, ya Allah nyon petotu napah buduk kaulah Eko Mulyadi ka ento aku den juduh sareng reng bini saya nyamana Anis Sujiatin. Gitu. Habis itu selesai itu terus abah saya disuruh buka tapi diacak, Gus, sembarang. Random lah ibarat. Random. Setelah dibuka langsung ditandai sama kiai, langsung semuanya, ayo kapi, sebadan dalam kapi, Allahumma amin, taqabbal minna innaka antas samiul wis, didoakan, sudah didoakan. Setelah doa selesai, Al-Quran ini dikasihkan ke saya. Habis itu kapi, sakseen kapi ya, kapi sebadan dinare tak tahu apa saya terjadi, tak tahu. Saya baca tak tahu kian. Arek baabean atanya ke pangeran, re jawab bi pangeran. Apa kira-kira? Eko, ben kan bisa ngaji. Engki, coba buka, selai buka biaban men keluar, baca paling atas ketibi, pojok kanan paling atas ketibi. Apa? Kalimat apa? Saya buka, apa Gus baca? Zaujah. Kurang ranjing. Zaujah, istrimu. Habis itu kita percaya, mau tak percaya ke Al-Quran kaper. Al-Fatihah. Oh dulu begitu. Wah ini saya dengar saya merinding ini baratnya. Habis itu ini ayat yang mustajab karena abang-abang bi engko istikharah sehingga abang tidak ya minta atanya langsung ke pangeran dan langsung ia jawab. Apalagi kebetulan itu adalah surah Al-Anbiya ayat 90. Apalagi ayat dan tidak bisa diulang. Tapi are aban-ban bingko bi Allah re. Dan alhamdulillah sudah saldo 3. Dan sekarang terus putra saya itu yang pertama sudah saya bawa ke pengasuh kan mondok, jadi alhamdulillah jadi santrinya Kiai Muzaki, masuk di MTS unggulan, Gus. Iya, regenerasi lah. Terus saat saya salaman sama Kiai dong. Kiai tanya, "Siapa yang nyaman, Bang?" Eko ke. Baan kan selamba minta istikharah kan kok itu. Saya buka Al-Qur'an, enggak? Saya buka Al-Qur'an. Enggak ke. Kaento putra bule pertama ke. Are tangan anak ya. Are tangan anak. Padahal sudah belasan tahun yang lalu itu ya. Enggak, Gus. Kan dari jenengan kan putranya baru mungkin sekarang usia berapa kan sudah putranya? Ya, usia 13-an. Kan sudah beberapa tahun yang lalu kan berarti masih ingat beliau. Sekitar 14 tahun yang lalu. Lalu pas bagaimana kata beliau? Ya mudah-mudahan kerasan ini anak saya gitu, Gus. Saya dibilang gitu brepes, Gus. Sebenarnya karena memang prosesnya antara abah saya sama pengasuh terus langsung sama Allah gitu. Tanya langsung dijawab tanpa adanya tafsir, sudah jelas dari lafadznya itu. Dan saya buka di Al-Qur'an, Gus. Cari di masjid kan banyak Al-Qur'an, Gus. Saya buka. Umumnya Al-Qur'an yang lain tulisan zaujahu itu ada di halaman sebelumnya, Gus. Hanya Qur'an itu yang ada di halaman paling pojok kanan atas itu, Gus. Yang lain itu ada di halaman sebelumnya. Wah, ini sangat unik ini cerita ini. Kalau bukan karomahnya Kiai tidak bisa ini kayaknya. Makanya saya tambah yakin sehingga ngabdi di Al-Qadir ini tidak separuh-separuh. Sepenuh hati lah ibaratnya. Terus lagi Pak, mungkin yang ingat ketika masih mondok salah satunya peristiwa
kan jenengan ini sudah jadi saksi tarbiyah ya ibaratnya. Mungkin ada yang ingat lagi, mungkin salah satu di antaranya yaitu apa? Begini Gus, pernah kami ya Gus, saya katakan kami berarti ada 5 orang Gus. 5 orang, Kiai Dawu kayak gini, ditunjuk satu-satu itu Gus. Ban gitu. Salah satunya saya Gus. Ban cek tedungnya gitu. Cek tedungnya. Pekeren pendidikan dengan Al-Qadiri. Ban cek tedung, pekeren pendidikan dengan Al-Qadiri. Pendidikan itu dinamis, pendidikan itu bergerak. Pekeren, cek tedung ban. Begitu Gus. Makanya kami ini punya apa sehingga yaitu yang bisa kami berikan kepada Al-Qadiri. Dedikasi. Bisa. Nah, termasuk saya matur nuwun sangat kepada Kiai Umar sama Nyai Elmi yang sudah mempercayakan kami ini menjadi sekretaris pimpinan 1 di MTS Unggulan, sehingga apa yang kami punya ini bisa bermanfaat bagi Al-Qadiri. Termasuk saya kuliah S2 itu yaitu kami ingin memberikan yang tidak separuh-separuh ke Al-Qadiri, Gus. Semuanya wis untuk Al-Qadiri, Gus. Itu semangatnya karena pertama saya sudah merasa ditolong ya Gus. Setelah itu urusan jodoh juga sudah seperti itu. Yang awalnya sempat goyah. Sempat goyah. Dan juga dipeseni sorojak tedung mekeren pendidikan Gus. 3 hal itu yang membuat insya Allah sekarang dan sampai yang akan datang sampai kapanpun insya Allah tetap akan memberikan, berusaha, berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk ma'had ini Gus. Terus lagi Pak, yaitu salah satu pesan-pesannya Mbah Muzaki, ajaran didikannya yang sampai sekarang itu ingat, diantaranya dawu-dawunya yang sampai ingat jadikan gugahan, penggubah motivasi untuk dalam yaitu kehidupan, diantaranya apa Pak? Kiai pernah dawu gini Gus, mon tak paju cek jumo paju, mon la paju cek rang melarang. Saat saya jadi alumni, saya merasa itu ndak laku lah Gus, ndak laku. Tapi sama masyarakat ditunjuk jadi kayak ketua pengajian, disuruh khutbah. Tapi hati saya ini merasa ndak laku saya Gus. Engkau tak paju, tak keret jumo paju. Tapi daunnya ke mula paju jarang larang. Saya tuh tanya, engkau paju panja deh dalam hati ini Gus. Sehingga saya saat itu disuruh khutbah ya sama masyarakat. Setelah itu saya datang ke pengasuh Gus. Datang ke pengasuh, saya matur tujuannya seperti itu. Dawuhnya pengasuh, wah bagus, bagus. Dan diulang lagi, pokoknya mau tak paju, saya cuma paju. Tapi mula paju, jarang melarang, ban bisa. Pesan mon khutbah, materinya harus yang sudah kamu lakukan. Jangan sampai kamu khutbah tapi itu belum pernah kamu lakukan. Maju, saya disuruh maju Gus. Habis itu ini Gus, dahi saya itu diginikan, ditiup sama Kiai. Terteti orang cerdas gitu Gus. Nah, setelah itu saya kalau khutbah itu ya mesti wis boleh kayak gitu. Tapi sebelumnya tawasul ke pengasuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut itu. Berarti termasuk wamin doa syekhina ya. Sangat betul Gus. Merasakan sendiri ya panjenengan di tengah-tengah hiruk pikuk masyarakat ini ya. Di antara yaitu salah satu doanya, bimbingannya, motivasinya. Terus juga apa namanya di antara pendidikan itu. Terus juga Pak yaitu pernah nggak Pak panjenengan ini terpikirkan yaitu akan berada di Al-Qadiri ibaratnya yaitu ketika sebelum menikah, ketika sudah menikah pernah tidak akan sempat boyong dari Al-Qadiri? Sebenarnya kalau karena sebelum menikah saya sudah di Sanawiyah di MTS Unggulan Gus. Jadi memang keinginan tetap di luar, maksudnya ada di luar Gus. Karena saya juga berdiri di beberapa lembaga Gus. Tapi hati tetap di Al-Qadiri Gus. Hati tetap di Al-Qadiri sampai sekarang. Makanya saya juga pernah ditawari kerja di sini. Kalau sekiranya itu membuat saya jauh dari Al-Qadiri ya ditolak Gus. Wah sangat bagus sekali ini sebagai Kenapa? ukuran santri.
Saya sudah merasa ditolong oleh Kiai. Saya sudah dibantu dalam hal yang seperti itu. Karena kalau keluarga berkah kan semua juga berkah. Saya juga dipeseni, Gus. Ya sudah, di Al-Qadiri aja sudah. Insya Allah saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal yang, ya bukan amal ya Gus ya, sekedar pengabdian ini mudah-mudahan dilaksanakan dengan ikhlas sehingga menjadi penyebab nanti di akhirat saya tetap diakui jadi santrinya Kiai Muzaki. Hanya itu saja. Terus ini lagi Pak, yang terakhir, pesan-pesan yang terakhir yaitu pesan-pesan Pak Eko terhadap para imam manaqib, jamaah manaqib, lebih-lebih kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Pak Eko ke depan bagaimana? Oke, untuk para rekan-rekan alumni, panjenengan semua itu sudah dibesarkan di Al-Qadiri. Setiap detik, setiap waktu Kiai mendoakan panjenengan. Dan juga bukan suatu hal yang mustahil, suksesnya panjenengan semua alumni-alumni ini adalah berkat doanya guru kita. Oleh karena itu, apa yang panjenengan bisa diberikan kepada Al-Qadiri, tidak usah berpikir dua kali, berikan sudah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah panjenengan semua untuk tetap menjadi santrinya Kiai fiddin wad dunya wal akhirah. Mungkin itu. Dan juga seperti salah satu bentuk dukungan kepada Al-Qadiri dengan mendukung channel ini ya, like, comment, share, and subscribe, itu saya juga merupakan saya anggap juga merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada Al-Qadiri, karena isinya Arufah Channel ini adalah dakwahnya Al-Qadiri. Ya, jadi pemaparan beliau yang sangat super luar biasa itu ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa tidak ada orang hebat di muka bumi ini tanpa jasa campur tangan kedua orang tua dan guru. Karena orang sakti di dunia itu hanyalah dua orang, yaitu guru dan kedua orang tua serta mertua. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.